Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah. Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan Satrio Piningit Joyo Binangun. Di Jawa ini sangat populer Baratayuda yang kisahnya diangkat melalui pewayangan. Ada pewayangan versi Hindu, ada pewayangan versi Jawa, bahkan pewayangan versi Islam. Baratayuda merupakan perang saudara lah, biar mudahnya perang saudara antara antara Pandawa dengan Kurawa. Semua kisah tentang perang itu, baik tokoh-tokohnya maupun peristiwanya, bisa saudaraku lihat di pewayangan atau di Google, banyak lah itu. Nah, perang Baratayuda dalam versi India itu terjadi di India bagian utara. Sedangkan dalam versi Jawa itu terjadi di dataran Dieng. Nah, apakah perang tersebut, apakah peristiwa tersebut terjadi dalam kehidupan nyata? Maka jawabannya iya. Pada saat Empu Sedah menyadur kisah Baratayuda dari India, itu merupakan refleksi dari perang saudara antara Kadiri dengan Janggala yang sama-sama keturunan dari Erlangga. Jadi perang saudara itu selalu ada, dan perang saudara itu biasanya atau memang pastinya itu untuk memperebutkan tahta atau kekuasaan. Nah, apakah perang itu terjadi lagi? Jawabannya iya. Perang itu terjadi lagi, jawabannya iya. Jika perang Baratayuda ada di utara India atau ada di Dieng dalam versi Jawa, maka perang yang terbaru itu adalah adanya di selatan India. Di laut selatan lah, bukan di laut, jadi di laut bagian selatan India, di situ di samudra ke sebelah sono. Itu kan lautnya sangat luas. Di atas itu perang terjadinya. Nah, perang atau mungkin bisa kita sebut sebagai perang akhir zaman ya. Jadi perang ini terjadi dalam dimensi Arab atau biometafisika. Jadi biometafisika itu adalah dimensi yang hampir menyentuh spirit. Jadi tempat transisi lah antara metafisik dengan spirit. Orang-orang yang sudah menemukan kasakten, kamukten, dan mau menembus kajaten adanya di situ. Untuk sebagai gambaran, tokoh yang ada di situ di ruang biometafisik atau Arab itu adalah Prabu Brawijaya V. Ya, Prabu Brawijaya V dulu saya sudah sebutkan. Dia sedang berusaha menembus kajaten. Di situ adanya, tapi itu dulu sebelum dia naik ke langit. Nah, posisinya di situ perang. Jadi perang akhir zaman yang baru saja terjadi lah, tapi waktunya saya tidak bisa menyebutkan ya. Yang baru saja terjadi itu dimensinya biometafisik. Di situ orang-orang metafisik naik, orang-orang spirit turun. Jadi ketemu di situ. Seperti halnya dulu di Bubat gitu loh, di perbatasan Jawa Timur itu. Nah, perang di biometafisik itu dimensinya di biometafisik, lokasinya di atas laut di selatan India. Di situ itu melibatkan dua sisi lah, karena memang tokohnya tidak boleh disebut ya. Itu antara kanan dan kiri. Yang diperebutkan apa? Yang diperebutkan adalah posisi M1.
Karena posisi IM atau Imam Mahdi itu tidak bisa diganggu gugat atau bahkan tidak mungkin diambil, maka yang diperebutkan yang paling menguntungkan adalah posisi M1. M1 ini terkait dengan keuangan, kekayaan, kesejahteraan atau monetary one. Ini yang diperebutkan. Pihak-pihak kiri masih belum menerima dengan kenyataan bahwasanya M1 sudah disandingkan dengan IM. Jadi ada pihak yang masih belum menerima. Makanya terjadi semacam permohonan tanding. Permohonan tanding ini seperti halnya dulu perang Baratayuda itu. Jadi jago-jagoannya yang tanding gitu loh. Nah, dari pihak SP sendiri tidak tanding karena apa? Karena memang tidak boleh. Panitianya dia tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada yang bisa menandingi. Gitu loh. Jadi SP dalam posisi itu adalah posisinya IM. Jadi yang diperebutkan itu M1. IM sudah tidak bisa digugat. Nah, M1 ini kembali diperebutkan, ditawarkan gitu. Makanya waktu itu saya mengeluarkan video tentang Satrio Piningit tanding gitu. Ini kejadiannya sudah. Nah, dari pihak kiri itu banyaklah, saya susah tidak bisa disebutkan. Dari pihak kanan itu hanya 1, 2, kurang lebih 3 orang lah, 3 orang, tapi memang dibantu dengan para naga itu. Dalam video saya sebelumnya itu ada 5 naga langit yang saya bicarakan di video-video sebelumnya. Nogo Sosro Sabuk Inten, kemudian Nogo Poso, Nogo Puspo, Nogo Runting, terus satu lagi apa? Itu ada 5. Silahkanlah video, saya lupa judulnya. Ini perangnya perang tanding. Orang-orang metafisik ketika naik ke dimensi biometafisik ini memerlukan energi yang luar biasa. Dua-duanya memerlukan energi yang luar biasa. Sehingga banyak sekali para tokoh-tokoh metafisik yang ada di darat atau yang ada di Nusantara ini kehabisan energi. Tiba-tiba lemah, tiba-tiba sakit dan sebagainya. Karena apa? Karena energinya ditarik oleh teman-temannya yang ideologinya sama. Jadi kalau Anda ideologinya jenar, maka jenar yang narik. Kalau Anda ideologinya kiri-kiri yang narik, kalau Anda ideologinya kanan-kanan yang narik, gitu. Karena dibutuhkan power yang besar dalam pertempuran ini. Ini naik semua ke sana. Perangnya di sana, di atas laut di sana. Kemudian perang ini dahsyat ya. Perang ini memang perang yang sangat dahsyat. Sebagai bentuk penyelesaian dari suatu kepenasaranan lah, supaya tuntas gitu loh, supaya tuntas. Kemudian dari peperangan ini sudah dihasilkan semacam Allah sudah memutuskan bahwasanya kanan yang menang, atau Allah memberikan keputusan kepada makhluknya bahwasanya M1 itu tetap disandingkan dengan IM. Jadi peperangan yang luar biasa sudah ya. Ini karena memang tidak bisa ya, saya tidak bisa menyampaikan secara gamblang, jadi harus memilih lah, agak pusing ya bahasanya. Itu sudah terjadi dan SK-nya sudah turun. Nah, jadi SP sebagai pihak yang joyo, maka dia akan membangun Nusantara dan menjadikan Nusantara mercusuar dunia. Karena apa? Pihak-pihak kiri yang tidak sepakat atau yang tidak puas dengan keputusan sebelumnya terkait dengan M1 yang disandingkan dengan IM itu sudah tanding dan nyatanya sudah selesai. Allah sudah menetapkan bahwasanya M1 tetap disandingkan dengan IM, sehingga sekarang ini SP sudah atau akan joyo
Binangun. SP akan membangun Nusantara untuk menjadikan Nusantara sebagai mercusuar dunia. Itu maksudnya. Agak berbelit memang. Agak berbelit. Susah, kalau harus ini susah. Itu terkait dengan perang akhir zaman. Itu saya sudah konfirmasi, itu memang perang akhir zaman. Itu. Jadi kalau selama ini saya siap di belakang Imam Mahdi, saya siap di belakang Imam Mahdi, ya kemarin perang kemana gitu. Itu ya. Kalau ada yang bertanya kenapa perangnya di atas laut, tidak di atas darat gitu ya. Karena kalau di darat atau di langit di atas daratan itu berbahaya. Nanti bisa saja menyedot semua energi orang-orang yang tidak tahu. Menyedot semua energi manusia lah, makanya di sana. Jadi yang disedot hanyalah energi-energi yang orang-orang yang memiliki energi gitu aja. Itu terkait dengan perang akhir zaman, Satrio Piningit Joyo Binangun. Insya Allah sudah selesai semuanya sudah. Demikian, terima kasih. Insya Allah nanti ke depan kalau sudah ada izin yang lebih jelas ya, nanti saya bisa sampaikan lagi Satrio Piningit Joyo Binangun dalam narasi yang lebih jelas supaya bisa dipahami. Ini agak berbelit. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.